Kita ke sorotan lain, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan Mirna Salihin. Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mengaku telah memiliki novum untuk diajukan dalam PK. Jelang sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Wongso telah hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penasehat hukum Jessica telah menyerahkan rekaman CCTV di Cafe Olivier sebagai novum atau bukti baru. Penasehat hukum Jessica mengklaim rekaman CCTV ini sebagai rekaman yang utuh atau belum dipotong. Majelis Hakim Agung bahwa selama ini perkara Akbo telah diperiksa dan diadili tanpa adanya satu orang pun saksi yang melihat dan mengetahui tentang perbuatan pemohon peninjauan kembali memasukkan sesuatu ke dalam Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh Mirna. Adapun barang bukti yang sangat diandalkan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah rekaman CCTV yang ada di restoran Oliver. Bahwa dari awal kami telah menolak dan mempersoalkan bahwa sesungguhnya rekaman CCTV tersebut tidaklah sah menjadi alat bukti untuk bisa membuktikan sesuatu di dalam perkara ini. Kami menemukan satu bukti yang merupakan novum yang membuktikan bahwa ternyata ada potongan video yang merupakan bagian daripada rekaman CCTV yang selama ini tidak pernah ditampilkan di dalam persidangan. Kasus kopi sianida kembali jadi perbincangan usai Jessica Wongso mengajukan peninjauan kembali. Sebelumnya, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna Salihin pada tahun 2016 dalam kasus kopi sianida. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jessica kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun 1 bulan lebih. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut Jessica menerima remisi 58 bulan dan 30 hari. Jessica Wongso lalu mengajukan PK karena bersikeras tidak bersalah dalam kasus tersebut. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan kliennya ingin menempuh segala upaya hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam PK tersebut, kuasa hukum menggunakan sebuah flash disk berisi rekaman CCTV di lokasi kejadian sebagai novum. Faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu, dia bilang. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna. Jessica mengatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan PK. Sebenarnya saya tidak berubah pikiran, cuman ya satu-satu aja hal yang harus diselesaikan dan saat ini waktunya saya rasa tepat untuk mengajukan PK, itu aja. Pada tahun 2017, tim kuasa hukum Jessica Wongso mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun ditolak. Setelah pengajuan banding ditolak, Jessica melakukan upaya hukum berikutnya dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, lagi-lagi ditolak. Pada tahun 2018, Jessica mengajukan peninjauan kembali, namun upaya hukum tersebut ditolak. Dan kini usai bebas, Jessica lagi-lagi melakukan PK karena mengaku memiliki novum atau bukti baru. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang sidang PK Jessica Kumala Wongso dalam kasus sianida, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di PN Jakarta Pusat. Rizka, apa yang disampaikan penasihat hukum Jessica Wongso dalam sidang hari ini terkait novum rekaman CCTV? Apakah bisa dipastikan bahwa CCTV ini tidak pernah diajukan pada sidang sebelumnya?
Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Dalam memori PK atau peninjauan kembali tadi dibacakan oleh tim penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso, ini sebetulnya ada 3 hal yang menjadi poin dari memori PK yang dibacakan tadi oleh penasihat hukum, di mana ini adalah terkait dengan novum ataupun bukti baru yang ditemukan oleh tim penasihat hukum terkait dengan rekaman CCTV yang diklaim ini secara utuh tidak dipotong begitu ya, yang tadi dikatakan ataupun disampaikan di dalam pembacaan memori peninjauan kembali, yang mana kemudian hasil CCTV ini ditemukan atas penelusuran dari tim penasihat hukum, di mana ini yang kemudian merasa curiga dengan keterangan dari ayah dari Wayan Mirna Salihin di dalam satu wawancara televisi swasta yang kemudian ditelusuri oleh tim penasihat hukum, sehingga kemudian ditemukanlah bahwa rekaman CCTV yang secara utuh yang kemudian dijadikan alat bukti oleh tim penasihat hukum pada pagi hari ini, di mana CCTV ini akan diserahkan dalam bentuk compact disc ataupun flash disk begitu ya, yang akan dijadikan alat bukti ataupun novum alat bukti baru dalam melakukan peninjauan kembali ini. Dan kemudian ini adalah keterangan dari ayah dari Mirna Salihin ini yang kemudian dinilai kemudian tidak bersesuaian begitu ya di dalam satu kesempatan juga dengan dalam kesempatan lain, sehingga inilah yang kemudian menjadi dorongan dari tim penasihat hukum untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau kita kenal pada beberapa tahun lalu ini adalah kopi sianida begitu ya. Dan kemudian ini adalah tadi disampaikan juga oleh tim penasihat hukum, ini adalah terkait dengan kekeliruan hakim dalam memutus, di mana pada masa itu terkait dengan kasus ini yang cukup mendapat banyak sorotan publik begitu ya, sehingga memang ada kecenderungan begitu yang kemudian framing begitu yang tadi dikatakan bahwa kemudian dapat saja membuat hakim ini keliru dalam memutus, sehingga memang dalam memori peninjauan kembali yang tadi dibacakan oleh tim penasihat hukum tadi, secara garis besar 3 hal ini disampaikan ataupun dapat diringkas menjadi 3 poin yang tadi saya sebutkan, Bella. Rizka, apakah ada informasi dari mana kuasa hukum mendapatkan novum ini? Karena kita tahu pada 2016 CCTV itu sudah pernah diputarkan dalam persidangan. Ya, Bella, tadi saksi pembawa novum ini juga sudah dihadirkan di muka sidang. Ia merupakan seorang advokat juga ya, dan kemudian memang belum digali keterangannya terkait dari mana ia mendapatkan novum ataupun bukti baru ini. Namun sebetulnya Bella, pada pekan lalu sidang peninjauan kembali ini sempat ditunda ya, karena memang alat bukti sudah ada, namun saksi pembawa novum ini tidak ada, sehingga memang hakim merasa perlu untuk menyumpah atau saksi harus membacakan sumpah begitu terkait dengan keaslian dari novum yang ia bawa, sehingga memang tadi meskipun saksi ini sudah dihadirkan dalam muka sidang, namun memang belum sempat memberikan keterangan karena memang agenda pada hari ini adalah terkait dengan pembacaan memori peninjauan kembali, kemudian setelah itu akan ditanggapi begitu oleh tim kejaksaan, sehingga memang saat ini sidang juga masih berjalan. Kita masih menunggu terkait dengan apakah tim kejaksaan ini akan merespon saat langsung begitu terkait dengan memori peninjauan kembali yang telah dibacakan oleh tim penasihat hukum tadi, Bella. Rizka, Jessica sekarang sudah bebas bersyarat dan sudah pernah melakukan PK kurun 2017-2018. Lalu mengapa Jessica kembali mengajukan PK dan apa tuntutannya? Sebelumnya dalam beberapa keterangan dalam bentuk digital begitu, Jessica juga sudah pernah mengatakan bahwa yang ia inginkan ini hanyalah nama baik, karena memang melalui PK ataupun upaya-upaya hukum yang dapat difasilitasi oleh undang-undang, Jessica tentu ingin mengupayakan segala upaya hukum yang dapat dilakukan karena ini menyangkut dengan nama baik. Karena meskipun begitu ya, Jessica ini sudah bebas pada bulan Agustus lalu, di mana ia mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Namun memang hingga saat ini ataupun hingga beberapa tahun ke depan, hingga masa penahanan ini selesai, Jessica masih harus tetap bebas bersyarat, harus tetap melaporkan diri kepada pihak-pihak
penegak hukum begitu. Sehingga memang yang dituntut oleh Jessica ini adalah kebenaran dan juga kemudian adalah terkait dengan pembersihan nama baik. Meskipun kalau misalkan juga kita sempat mendengarkan begitu ya keterangan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Jessica pada masa itu, Oto Hasibuan, yang mengatakan bahwa sebetulnya Jessica ini juga pernah ditawari diberikan grasi begitu oleh pemerintah, namun Jessica tidak menginginkan grasi itu karena memang apabila ia menerima grasi yang diberikan oleh pemerintah, ia harus mengakui bahwa benar saya melakukan pembunuhan. Namun memang Jessica tidak mengakui itu hingga akhir. Jessica tetap konsisten mengatakan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan terhadap Iwayan Mirna Salihin yang merupakan teman ataupun rekannya sesama bersekolah di Australia pada masa itu. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama apa informasi terkini dari dari PK Jessica Kumala Wongso. Terima kasih Fedriska Ananda langsung dari PN Jakpus. Selamat bertugas kembali.